Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. فقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Janganlah kau mengikuti apa yang kau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya Abu Bakar bin Abi Syaibah menuturkan kepada kami, dia berkata, Yazid bin Harun menuturkan kepada kami, dia berkata, Abdullah bin Malik bin Qudamah al-Jumahi menuturkan kepada kami dari Ishaq bin Abi Farrad, dari Al-Maqburi, dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه في أمر العامة. Rasul bersabda dari Abu Hurairah, akan datang kepada manusia tahun yang penuh dengan penipuan, yang penuh dengan fitnah. Ketika itu para pendusta dibenarkan, jadi para pengkhianat jadi orang benar waktu itu. Sedangkan orang-orang jujur malah didustakan. Jadi al-amin itu disebut sebagai al-khain. Jadi mereka itu dituduh sebagai pengkhianat. Jadi orang-orang benar bukan sekedar dicurigai, tapi memang dinyatakan sebagai orang-orang yang berkhianat. Pada saat itu Ruwaibidah berbicara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, "Wa mar Ruwaibidah?" Apa itu Ruwaibidah ya Rasulullah? Maka dijawab, orang yang bodoh yang mereka itu ikut campur dengan urusan masyarakat banyak atau mengurusi urusan orang banyak. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani. Shadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'du. Jemaah yang mulia, saya perlu mengingatkan kepada kita semua untuk menguatkan ketakwaan kita, tapi bukan hanya sekedar pada ucapan, tapi pada kesiapan kita, pada perilaku kita, pada kesungguhan kita. Karena tidak ada satu pasir pun di negeri ini yang itu hak milik kita. Tidak ada satu debu pun di negeri ini yang itu bisa disebut sebagai hak milik kita. Semuanya penciptanya adalah Allah, pemiliknya adalah Allah. Suka atau tidak suka, kita akan bisa membuktikan bahwa hakikatnya kita tidak memiliki semua yang kita kira milik kita ini. Islam adalah satu agama dan saya kira satu-satunya yang mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini adalah perlintasan kita, bukan area mukim kita. Nabi menceritakan kita laksana musafir. Kalau singgah, biasanya kalau kita berangkat berjalan, kalau di Medan insya Allah dalam waktu dekat lah mungkin, tapi dalam waktu kita yang pernah di daerah Jawa lah, itu ada namanya rest area kalau jalan tol. Segalanya ada di situ, makan, minum, apa saja insya Allah ada. Tapi itu rest area namanya. Sama seperti itulah dunia ini bagi perjalanan kehidupan kita. This is only rest area. Kalaupun minum, minumlah. Kalaupun makan, makanlah. Tapi ketahuilah ini bukan milikmu. Kira-kira begitu. Persoalannya sekarang,
semakin ke belakang zaman kita sudah berada di situasi yang paling kritis. Cenderung ini adalah kulminasi dari akan berakhirnya satu zaman yang Nabi pernah mengingatkan kepada kita tentang fase sejarah umat Islam. Dan kita sedang berada di fase yang diyakini oleh para alim ulama kita dengan sebutan Malikan Jabariyah, penguasa-penguasa yang diktator, memiliki kekuatan memaksa. Dia punya kewenangan dan kewenangannya itu betul-betul dimanfaatkan untuk melakukan represi terhadap rakyatnya. Harus ikut apa mau dia. Dan ini nampil nyaris di seluruh penduduk negeri. Bahkan sampai-sampai ada sekelompok orang atau penguasa atau negara yang menciptakan hantu bagi kita dalam sebuah cerita. Jadi dia buat hantu untuk nakut-nakuti kita, tapi itu dongeng sebenarnya. Cuma karena seringnya dia menceritakan sampai kita lupa itu sekedar sebuah cerita. Bahkan si pendongeng pun sampai lupa bahwa itu hanya sekedar dongeng yang dia ciptakan. Sampai akhirnya dia menyusun segala rencana dan kegiatan untuk bagaimana caranya membunuh atau menghancurkan hantu yang dia ciptakan ini. Walaupun ini cerita, malangnya strategi menghancurkan itu tidak dongeng, tapi fakta. Itulah yang terjadi di tengah-tengah kita dalam bentuk menghantukan Islam. Mohon maaf dalam tanda petik. Menghantukan Islam yang saya maksud di sini adalah membuat kita takut dengan agama kita sendiri. Dan kita terjebak dengan definisi demi definisi yang dibuat oleh orang lain itu. Seperti misalnya jihad. Tidak ada lagi satu seruan, saudara-saudara, mari kita berjihad, misalnya begitu. Padahal ruhul jihad itulah yang hilang dari umat Islam. Sehingga itu berakibat pada bukan tidak ada orang kaya di negeri kita, tapi yang hilang adalah keberanian orang kaya itu untuk mengatakan aku muslim. Bukan tidak ada artis-artis muslim, tapi keberanian untuk kemudian mengatakan bahwa sebelum jadi artis aku adalah seorang muslim, dan aku tidak akan meninggalkan itu apapun resikonya. Kita lebih percaya bahwa mekanisme yang telah terbentuk dalam zaman ini itulah yang harus kita patuhi apapun ceritanya, dengan dalil memang sudah zamannya. Padahal carilah itu dalam Al-Quran atau hadis, atau silahkan periksa itu dalam definisi atau fatwa atau ijtihad para alim ulama. Adakah sudah zamannya itu bisa dijadikan dalil? Gak bisa Pak, ini udah gak mungkin lagi. Kalau gak kita buat, gak ikut kita begini, gak akan bisa kita dapat ini. Itu dalil-dalil yang begitu saja muncul, seakan-akan kita menjustifikasi ketololan, kebodohan dan kepengecutan kita sendiri, untuk kemudian kita menganggap bahwa ini memang sudah harus begini, tidak bisa tidak lagi. Padahal setelah diperiksa bahwa ini bukan darurat. Persoalan sebenarnya kita tidak sedang mengalami kondisi darurat syariat, tapi kita sedang mengalami darurat keyakinan, keberanian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemampuan, ketegasan, ketegaran untuk mengatakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Sampai akhirnya kita sudah berada di titik yang paling memalukan dalam sejarah kita, ketika akhirnya orang-orang kafir berbicara agama. Bagaimana seorang Ahok misalnya. Saya tidak peduli beliau ini siapa dalam arti kata sedang bagaimana, tapi yang saya pedulikan adalah bagaimana seorang kafir seperti Ahok itu berani memprotes seorang yang memiliki kedalaman pengetahuan, terlepas dari orang ini juga punya lebih kurangnya, yaitu Pak Amin Rais. Ketika dia bilang apakah Amin Rais tidak baca fatwa, ini yang saya maksud ruwaibidah salah satunya. Orang tidak layak bicara agama, tapi dia bicara agama. Setelah sebelumnya pada waktu hari kurban dia bicara bahwa di Arab sana saya belum pernah lihat darah hewan itu tumpah ke tanah. Sementara tahun lalu dia cerita bagaimana buat jorok itu kalau kemudian hewan-hewan kurban itu di mana-mana.
Ketika kemudian majelis zikir mau pakai Monas, dia tuduh dengan perkataan mereka itu cuma ingin ambil manfaat, berbisnis dan macam-macam. Sampai kapan kita diam dengan semua statement yang diwakili oleh seorang manusia yang hari ini dilakonkan oleh Ahok itu? Malangnya, saya tidak tahu apa akidah mereka, tapi ada orang-orang yang menyebut diri sebagai temannya, kemudian mengejar siapa saja yang berbicara di area-area yang mereka sebut dengan wilayah agama, dan mereka menembakkan satu pernyataan, jangan bawa-bawa agama ke lapangan politik. Saya bilang, jamak sudah ketololan mereka itu. Apa mereka pikir Islam ini adalah Kristen yang mengatakan berikan kepada kaisar milik kaisar dan kepada Tuhan milik Tuhan? Tidak. Islam ini agama yang kita sering menyebutnya way of life. Jangankan urusan politik, urusan bagaimana, mohon maaf saya pakai bahasa yang kasar supaya lekat ke hati, tapi saya mohon maaf duluan. Bagaimana kita cebok saja itu diatur dalam Islam etikanya. Artinya, jangan mereka ajari kita beragama. Kita tahu diri bahwa ada hukum-hukum dalam agama yang kita tidak bisa menerapkannya tanpa instrumen-instrumen lain yang harus ditegakkan lebih dahulu. Tapi etika kita dalam penegakan, kita tidak menganut faham pemaksaan. Itulah kenapa kita tidak pernah teriak, kita tidak pernah mengatakan hayu jatuhkan, hancurkan dan sebagainya, tidak. Bahkan saya masih meyakini sebobrok apapun jika itu pemimpin-pemimpin muslim, di tengah umat ini masih ada yang menganut keyakinan bahwa kita doakan mereka supaya Allah memberi pencerahan ke dalam hati mereka dan mereka memimpin kita dengan adil. Tapi kalau terus-menerus mereka menuduh kita sebagai manusia reaksioner, para ulama itu hanya orang yang pintar bicara tapi mereka tidak bisa membuktikan. Seorang anak muda bertanya kepada saya, "Ustadz, Anda berbicara luar biasa, tapi saya mau tahu apa yang sudah Anda buat untuk umat ini." Saya tidak berani menjawab pertanyaan dia, sehingga saya hanya mengatakan, Anda cari tahu sendiri siapa saya. Karena saya khawatir saya terjebak pada keinginan Anda untuk mengenalkan apa yang sudah saya buat kepada Anda. Tapi saya terpikir sampai sekarang, kenapa kita begini? Artinya, keterjebakan kita kemudian untuk akhirnya apa kira-kira yang hilang pertama sekali dari kita sehingga kita tidak memiliki keberanian tampil menjadi muslim di semua urusan kita. Ayo kita bicara tentang negara, baiklah. Apa indikator negara ini disebut makmur? Maka yang dominan kita bicara ekonomi, income per kapita, indeks pertumbuhan ekonomi dan macam-macam. Kenapa kita tidak bicara moralitas? Kenapa kita tidak bicara akhlak yang harus hidup di tengah-tengah kita? Bukankah itu bahagian dari kontribusi besar yang harusnya kita berikan? Bahkan ada negeri-negeri yang mereka tidak peduli itu Islam atau tidak, tapi karena mereka melihat itu adalah nilai-nilai positif, maka mereka mengajarkan itu kepada anak-anak mereka. Dan negeri-negeri itu malah disebut sebagai negeri-negeri yang cenderung Islami, walaupun mereka tidak muslim, tapi maksudnya sadar tidak sadar mereka menemukan nilai-nilai ini, dan nurani mereka tidak bisa memberontak bahwa mereka butuh dengan nilai-nilai kebenaran ini. Dan itu mereka terapkan di negeri mereka. Negeri yang bisa dikatakan minus korupsi. Dan kalau bicara bersih, negeri yang bersih. Kalau bicara sehat, negeri yang penduduknya sehat. Kalau bicara label halal, negeri yang tidak sungkan untuk mengatakan bahwa ini mengandung lemak babi, ini mengandung sekian banyak potensi yang tidak bisa Anda makan. Mereka tidak malu untuk menyebutkan itu, karena itu bahagian dari hak konsumen. Bagaimana dengan negeri kita? Di pinggir jalan saya pernah masuk ke satu tempat orang makan. Dalilnya sederhana. Dia jual, yang dia kemas di luar adalah makanan dalam bentuk ayam, penyet dan macam-macam. Saya duduk, saya masuk bersama teman-teman. Tapi muncul rasa curiga setelah melihat ke dalam. Maka saya memanggil pelayannya. Coba kau jawab pertanyaanku. Kau jual makanan halal atau tidak? Dia tersenyum. Jangan kau senyum.
Karena aku tidak butuh senyummu, aku butuh jawabanmu. Maka dia mengatakan, tidak semuanya halal Pak. Oke, terima kasih, saya keluar. Apa yang menjadi dalilnya? Saya masuk, di dalam ada seorang laki-laki mengenakan lobe, dan di depannya ada perempuan yang mengenakan jilbab, dan mereka sedang makan. Dalil itu yang sering kita pakai demikian lemahnya untuk menunjukkan bahwa kayaknya nggak ada masalah. Itu hanya satu kasus, dan itu tidak bisa diselesaikan dengan bilang, itu tokonya di mana Pak? Kedainya di mana Pak? Artinya, ketika kita berada pada posisi fitnah yang terus-menerus menimpa ini, maka sebenarnya yang kita butuhkan atau kita tanya sekarang ini adalah, pertama, kita pulang kepada Al-Quran dan Sunnah, dan itu harus pulang kepada alim ulama. Cuma persoalannya kembali kalau bicara alim ulama, kita juga tertunduk lagi. Karena hari ini mereka mengkarbit siapa saja yang mereka sebut, dan ketika mereka mau menyebutnya itu ulama, maka itulah ulama kita. Mereka adakan audisi, mereka adakan lomba, dan kemudian setelah menang lomba, maka itulah ulama kondang kita. Mereka tidak mau dan tidak suka kalau kita belajar serius agama. Di sana talaki kepada seorang dai, kepada seorang alim, kitab yang tertentu atau pelajaran yang tertentu. Mereka tidak suka itu, dan mereka mengatakan bahwa pengajian-pengajian seperti itulah yang cenderung menanamkan benih-benih ketidakbenaran atau pandangan-pandangan yang cenderung reaksioner, keras, dan teror kepada semua banyak orang. Jadi mereka mau kita mengaji sambil menyanyi seperti mereka belajar agama. Mereka mau kita di lapangan luas, dan kemudian di sana ada ustadz, dan di samping ustadz ada artis, dan kemudian kita tidak perlu bicara tentang ketidaknyamanan akhirat. Kita bicara saja tentang yang senang-senang, karena di sana ada orang yang siap membantu kita untuk menyanyi. Saya mau tanya, apakah ini ada sunnahnya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal di masa Nabi itu penyair cukup banyak. Kenapa Nabi tidak membuat pagelaran atau nada dan dakwah dan macam-macam kalimat yang dia pakai untuk kemudian memancing orang mau mendengar ceramahnya? Saya pikir pasti akan banyak orang Arab yang senang, karena mereka akan bertarung untuk menaklukkan Quran dengan syair-syair mereka. Tapi bagi Rasulullah, dakwah adalah dakwah. Dan apapun ceritanya itu harus dilakukan, sepahit apapun penerimaan orang terhadap kita. Tapi hari ini kita dibuang, kita disisihkan. Bapak pengusaha, ya maka Bapak harus tetap jadi pengusaha. Bapak jangan bicara agama. Memang bukan bicara agama, tapi praktekkan agama, itu yang hilang di tengah kita sekarang. Berapa banyak politisi yang ketika dia sedang butuh rakyat umat, maka dia begitu solehnya, jauh lebih soleh dari orang yang soleh itu sendiri. Tapi ternyata dia menyimpan keinginan sebentar yang begitu dia dapatkan atau tidak dapatkan, maka dia akan menghentikan kesolehan itu. Saya pikir kita sudah cukup lelah. Saya mengajak kita semua untuk marilah kita kembali pulang. Konsistenlah. Kalau ternyata tidak punya waktu, saya berjumpa dengan seorang pengusaha yang saya sangat terpesona melihatnya. Sampai suatu hari saya mengatakan kepadanya, berdosa Anda kalau Anda tidak menuliskan semua ini dalam satu tulisan. Kenapa? Karena kemampuan Anda konsisten untuk bisa berbisnis secara halal itu layak ditiru oleh banyak orang. Kemampuan Anda untuk tidak memberikan suap atau menerima suap dalam jabatan Anda sebagai seorang pengusaha atau pebisnis atau profesional, maka itu juga harus dipelajari banyak orang, supaya orang tahu bahwa sebenarnya untuk berhasil Anda tidak perlu jadi orang jahat. Cuma sekedar ingin kaya, tidak usah jadi orang yang nakal. Cuma sekedar ingin dikenal orang banyak, Anda konsisten saja menjadi orang baik, maka orang akan mengenal dengan masalahnya sekarang, setan ikut campur untuk merusak itu semua dan membuat kita menjadi cemas kalau orang mengenal kita sebagai muslim yang benar. Maka bukan kesalahan. Saya mohon maaf untuk mengatakan bukan kesalahan, tapi bahagian dari kelemahan pemahaman juga terhadap agama. Sehingga seringkali kita menemukan para pejabat-pejabat kita setelah pensiun baru mereka begitu indahnya beragama. Tapi di saat mereka sedang berada dalam jabatannya, di saat diingatkan, lakukanlah kebaikan di sini, maka mereka selalu mengatakan, tidak mungkin Pak. Kenapa? Karena saya tidak sedang mengkomandoi orang-orang muslim saya. Saya khawatir nanti mereka iri, curiga dan sebagainya. Itulah suntikan setan yang merusak keyakinan kita dan terus berada dalam kecemasan
ketika kita masih sedang memburu atau mencari dunia dalam hidup kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nushalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah wa qala Allah fil Qur'an qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, ini jalanku, aku dan orang-orang yang mengikuti, mengajak kalian kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Menjadi muslim, saya ingin mengingatkan kepada kita semua untuk menguatkan ketakwaan kita. Ittaqullah haqqa tuqatih. Apa yang dimaksud dengan ittaqullah haqqa tuqatih? Jangan pernah putus kesadaran bahwa di semua event hidup kita harus menunjukkan bahwa kita lebih mengedepankan apa yang direncanakan dan dimaui Allah sama kita, dan kita taat kepada Allah. Meninggalkan apa yang tidak disukai Allah, dan kita taat untuk konsisten menolak semua yang Allah tidak suka itu, dan menunjukkan dalam sikap hidup kita. Itulah takwa. Hari ini kita tidak bisa melawan itu semua kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini akhirnya menjadi media kita untuk mendapat nasr atau pertolongan darinya. Bahkan seorang Ibrahim, negara sudah mengatakan berhenti sudah Ibrahim. Finish. The end. Tamat. Matilah dia. Tapi manusia yang disebut dengan imamul muttaqin ini, akhirnya api tidak berdaya membakarnya. Jangankan kulitnya, bajunya saja pun tidak terbakar. Dan itu bahasa-bahasa yang sangat sulit dipahami oleh orang-orang rasionalis, orang-orang yang hanya menggunakan otaknya untuk melihat kebenaran. Sementara kita adalah orang-orang yang menyertakan keimanan ketika melihat kebenaran dan menginginkan kebenaran itu terwujud. Ketahuilah bahwa sebenarnya ada saat di mana saya sering mengatakan bahwa jika kematian datang sama kita dan jenazah kita dikuburkan di tengah rumah kita, tidak usah di pekuburan umum, di tengah rumah kita, saya tidak yakin anak istri kita akan mengunjungi kuburan kita setiap harinya. Itu artinya kalau kita menyandarkan keinginan ditolong hanya pada makhluk, maka itu akan sementara sekali sifatnya dan kita akan kelelahan atau sedih. Tapi sandarkan itu semua kepada Allah, dan mari kita keluar dari medan fitnah ini dengan cara menguatkan ketakwaan kita kepada Allah. Waktu kita tidak lama, kita berburu dengan batas waktu kehidupan yang disediakan Allah untuk kita, dan juga dengan kesungguhan orang-orang yang ingin menghancurkan kita. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.